Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man walah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan ngaji haid, risalah haid, nifas dan istikhadah sesi ke-6, membahas tentang permulaan dihitung masa nifas. Kemarin kita sudah membahas minimal masa nifas, yaitu sebentar saja. Keumumannya orang nifas itu 40 hari, paling banyak 60 hari. Nah, sekarang mulai kapan dihitung masa nifas? Secara hukum, masa nifas dihitung mulai dari keluarnya darah, melihat darah. Artinya dihukumi tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu kapan? Mulai ketika sudah darah keluar, ketika sudah melihat darah. Nah, wa'adadan min ba'di faroi rahim. Tapi dihitung jumlahnya, itu mulai dari kosongnya rahim. Berarti tidak usitin mimba di faraghi rahim halan wa illam tarodaman. Jadi permulaan waktu 60 hari, tadi kan maksimal 60 hari. Nah, dihitung itu mulai daripada kosongnya rahim. Walaupun ketika itu tidak melihat darah. Ya, walaupun tidak melihat darah. Nah, kita lihat contohnya lebih jelas. Perempuan melahirkan pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian baru melihat darah nifas tanggal 10 Ramadan sampai 15 Ramadan. Nah, maka nifasnya di sini dihitung mulai tanggal 1 secara hitungan. Artinya nanti akan 60 harinya maksimalnya itu berarti ini 1 Ramadan, berarti 1 Dzulqa'dah atau 30 Syawal itu sudah 60 hari. Karena dihitung dari 1 Ramadan, dari hari melahirkan ini. Dari mulai setelah kosongnya rahim. Walaupun perempuan ini keluar darahnya tanggal 10. Ya, tanggal 10 udah keluar, tapi di sini udah mulai dihitung. Nah, tapi sekedar dihitung saja. Adapun hukum-hukum yang terkait dengan nifas, tidak boleh sholat dan lain sebagainya, itu ya ketika keluar darah saja, ini tanggal 10 sampai tanggal 15 saja. Tapi kalau hitungan mulai dari setelah melahirkan gitu ya. Kemudian hukum terputus-putusnya darah nifas. Di sini ada dua. Terputus-putusnya ada kalanya ketika jarak antara dua darah tersebut itu 15 hari atau lebih. Umpamanya tanggal, nanti kita ada contohkan. Yang kedua, ketika jarak antara dua darah itu kurang dari 15 hari. Kalau 15 hari atau lebih, jadi keluar darah, kemudian tidak keluar darah sampai 15 hari atau lebih, maka yang kedua dihitung nifas seperti kemarin. Tapi kalau kurang, keluar darah, kemudian berhenti 5 hari, keluar darah lagi, berhenti 10 hari. Karena begitu, berarti untuk darah kedua, ketiga masih dikatakan nifas. Ya, begitu juga yang menyela-nyelainya. Lihat kita contohnya, ada seorang melihat darah setelah melahirkan tanggal 1 Ramadan sampai 5 Ramadan. Kemudian darahnya putus, lihat lagi tanggal 21 sampai 25 Ramadan. Ya. Maka 1 sampai 5 nifas. Jelas ya, nifas. Kemudian tanggal 21 sampai 25 itu haid. 1 sampai 25 haid. Ya, kenapa? Karena darahnya terputusnya lama. Ya, terputusnya lama. Di sini 6 7 1 2 3 4 5 15 hari terputusnya. Berarti yang pertama 1 sampai 5 nifas, 21 sampai 25 sudah haid. Kenapa? Walaupun ini masih belum 60 nih, masih di
ruang lingkup 60 hari. Iya, walaupun begitu. Karena terpisahnya satu darah dengan darah lain itu 15 hari atau lebih, maka yang kedua haid bukan nifas ya. Contoh lagi, seorang melihat darah setelah melahirkan tanggal 1 sampai 5 Ramadan, kemudian terputus, keluar lagi 15 sampai 20. Nah, maka dari 1 sampai 20 nifas semua. Ya. Walaupun ini terputus, karena terputus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari saja. Tidak kurang dari 15 hari. Maka semuanya itu dikatakan nifas. Untuk yang ada darahnya, sepakat ulama mengatakan nifas. Adapun yang menyela ini hukumnya seperti yang menyelai antara dua haid. Ada yang mengatakan yang perkuat ini termasuk nifas. Kill itu bukan nifas. Sekarang yang kelima, hukum bertambahnya darah melebihi maksimal masa nifas. Jadi darah keluar sampai melebihi 60 hari. Itu gimana? Dilihat yang pertama di tafsir. Perlu dilihat lahdatu kamala sitin. Perlu dilihat di situ, perlu diperhatikan, dilihat, diperiksa. Itu adalah ketika sempurna 60 harinya. Ketika di 60 hari setelahnya itu masih ada darah. Artinya dari 60 hari sampai 21 terus itu darah nggak terputus-putus, maka nanti dia perempuan termasuk mustahadhah fi nifas. Nanti hukumnya akan lewat nanti pembahasannya. Tapi yang kedua, ketika sempurna setelah 60 hari ternyata ada jedanya nggak keluar, walaupun 1, 2, 3 jam nggak keluar darah, maka yang setelah 60 itu dikatakan darah haid. Ketika memenuhi syarat-syarat haid tentunya 1 hari 1 malam. Ya, kan kita sudah ketahui kalau jarak antara haid dan nifas itu nggak ada minimalnya. Jadi walaupun sebentar saja, umpamanya hari ke-60 berhenti, menjelang hari ke-61 ternyata dia darahnya berhenti 5 jam. Udah, berarti darah yang ke-61 itu sudah haid. Dihitung haid. Sini ada contoh seorang perempuan melihat darah setelah melahirkan 40 hari. Kemudian terputus 10 hari. Kemudian darah terus lagi 15 hari. Maka ini termasuk mustahadhah. Lihat, 40 hari terputus. Ternyata 60 hari lewat terus sampai ke hari 70. Ini pada hari 60 61 nggak ada berhentinya nih. Nah, berarti ini perempuan mustahadhah. Mustahadhah fi nifas, nanti ada ketentuannya. Sekarang berbeda ketika ada seorang perempuan melihat 50 hari nifas, kemudian berhenti 51 sampai 61. 62 lihat darah lagi, maka udah jelas. Yang kedua ini 61 hari ke-61 sampai 71 itu haid. Nah, walaupun ini jaraknya enggak 15 hari karena minimal, enggak ada minimal suci di antara nifas dan haid. Berbeda antara haid 2 haid itu 15 hari. Ya. Dan ini jatuhnya itu karena setelah 60 hari. Akhir, alhamdulillah kita selesai. Nanti sesi ke-7 insyaallah kita bahas istihadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.